Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Malam ini kita akan melanjutkan online Bible Study kita, yaitu masih Injil Lukas dengan sesi ke-9, yaitu dengan tema Harga Menjadi Murid Tuhan Yesus. Ya, ada harganya, saudara, yang harus dibayar seorang murid itu. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, saudara. Bapa di surga, kami benar-benar mau menjadi murid Tuhan yang baik, hamba yang baik, pelayan Tuhan yang baik. Biarlah melalui online Bible Study ini, pengertian kami bertambah-tambah, iman kami bertumbuh, dan karakter kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi ke-9, harga menjadi murid Tuhan. Pembacaan Alkitab kita lanjutkan Lukas pasalnya yang ke-9. Di Lukas pasal 9 ini adalah salah satu pasal yang paling penting dalam Injil Lukas, saudara. Mengapa? Karena menjadi titik transisi pelayanan Tuhan Yesus. Di pasal ini kita melihat perubahan, yaitu dari pelayanan di Galilea, daerah Galilea, menuju pelayanan Yesus menuju Yerusalem. Jadi itu secara eksplisit ditulis dalam Lukas pasal 9 ayat 51. Ya. Oke, pembacaan kita mulai dari ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 9. Saya bacakan ya, saudara. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Tuhan Yesus mengutus para murid dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2, saudara. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ingat baik-baik. Untuk kerajaan Allah. Ya. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima di dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara, utus Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menginjil di segala tempat. Seandainya ditolak, ini prinsipnya, saudara. Ya sudah, kebaskan debu. Kebaskan debu itu maksudnya dalam konteks budaya saat itu, supaya debunya nggak nempel pada kita. Ini jangan diartikan harafiah. Artinya supaya kita tidak ikut bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Mereka yang menolak, bukan kita yang tidak melakukan tugas kita. Ya, itu artinya. Oke, kita share dulu screen-nya ya. Ya, jadi Tuhan Yesus memberi kuasa ketika mengutus, memberi otoritas dan tugas. Ya, nah, makanya pelayanan yang benar itu dimulai dari pemberian Tuhan. Tuhan yang mengutus, bukan maunya kita. Itu pelayanan yang benar begitu, yaitu memberitakan kerajaan Allah atau memberitakan Injil ya. Nah, jadi kerajaan Allah itu bukan hanya teori, ia harus dinyatakan dalam kehidupan nyata. Aplikasinya seorang pelayan Tuhan bukan bekerja dengan kekuatan sendiri, tetapi semua berasal dari Tuhan. Ya. Semua kekuatan yang ada pada diri sendiri pun dipersembahkan untuk Tuhan. Itu aplikasinya. Ayat 7 sampai 9, Saudara. Saya bacakan ya.
Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Padahal Yohanes sudah dihukum mati. Ya. Nah, raja ini takut. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Rupanya Herodes berusaha bertemu dengan Yesus. Ingin tahu juga, saudara. Ini saya share ya. Ya. Jadi pertanyaan Herodes itu, siapakah orang ini? Ini menjadi tema dari seluruh pasal, saudara, di Injil Lukas itu. Siapa sebenarnya Yesus ini? Sebab orang banyak memiliki masing-masing pendapatnya. Ya, ada yang berpendapat ia Yohanes Pembaptis. Ada yang berpendapat ia adalah Elia yang bangkit. Atau salah satu dari nabi-nabi yang lama bangkit lagi gitu. Jadi pelajarannya di sini begini, saudara. Tidak semua yang mengenal mujizat itu mengenal Kristus. Orang mengalami mujizat belum tentu mengenal Tuhan Yesus. Mengenal dalam arti mengenal dengan benar pribadinya dan percaya dengan benar. Makanya mujizat tidak boleh dijadikan primadona dalam gereja manapun. Yang primadona adalah Tuhan Yesus sendiri dan kebenarannya, bukan mujizat. Ya, mujizat boleh ada, boleh tidak, kan begitu. Banyak orang mengenal karya Tuhan tapi tidak mengenal pribadinya, tidak dekat sama Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang ingin memanfaatkan Tuhan. Kalau dekat Tuhan nanti diberkati, aku untung, aku kaya, dan sebagainya. Kan begitu ya. Kita lanjutkan. Ayat 10 sampai 17. Saya bacakan dulu ya. Ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu, hari mulai malam. Datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi ketika itu sudah mulai malam, saudara, ada di tempat yang sepi, murid-muridnya menganjurkan Tuhan Yesus supaya orang-orang itu pergi sementara nginep di desa terdekat, cari penginapan dan makan, gitu. Tetapi ayat 13-nya, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, 5.000 orang laki-lakinya saja. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok, dibagi-bagi, saudara. Per kelompok ada 50 orang. Jadi ada 100 kelompok ini, saudara. Ya. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak.
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ini ini mujizat nih, saudara. Ya, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bahkan masih lebih besar, lebihnya itu 12 bakul, saudara. Ya, nah itu pembacaan dari ayat 10 sampai 17. Ya, jadi ini sangat penting. Bagi manusia itu mustahil, tetapi di tangan Tuhan Yesus yang sedikit menjadi berkelimpahan. Ini urutannya menarik nih, saudara. Para murid pertama berkata tidak cukup, tapi Tuhan Yesus berkata berikan kepadaku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil, mengucap berkat, ya, memecah dan memberikannya. Dan ini pola-pola seperti ini muncul lagi nanti pada waktu perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan begitu. Mengambil, mengucap syukur, memecah-mecah roti dan memberikan. Itu ya polanya ya. Oke. Ayat 18 sampai 20, saudara. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, kalau menurut orang banyak, siapakah aku ini? Menurut mereka, siapa aku? Gitu. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepadamu, tapi kalau menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara jangan bingung, tidak boleh memberitahu kepada siapapun itu karena belum waktunya. Kita sudah bahas ini di waktu kitab Matius dan Markus ya. Belum waktunya, nanti orang-orang mencari dia karena mujizat saja. Padahal intinya bukan mujizat. Gitu. Ya, coba saya share dulu screen-nya. Ya, titik baliknya itu di sini, saudara. Menurut orang-orang macam-macam. Tapi menurut kamu siapa aku? Ini bisa juga ditanyakan ke diri kita sendiri, saudara. Menurut kita siapa Yesus? Kita semua akan menjawab, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Begitu ya biasanya jawabannya ya. Tapi jawaban ini mengandung konsekuensi. Kalau Yesus Tuhan artinya kita hamba loh, saudara. Kalau engkau panggil dia Tuhan, artinya engkau hamba. Seorang hamba pasti melakukan kehendak tuannya. Jangan panggil Tuhan tapi tidak melakukan. Itu memberontak namanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mulai mengajar di sini nanti. Karena para murid atau pelayanan akan diarahkan ke salib ini, saudara nanti. Ya. Jadi begitu. Ayat 18 sampai 20 itu. Kemudian 21, 22, sorry, 22 sampai 27. Ya. 22 sampai 27 saya bacakan ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini nubuatan bahwa anak manusia yang dimaksud adalah dirinya sendiri akan menderita, bahkan dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu syaratnya, saudara. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, harus menyangkal diri. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, harus kita menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Membuang manusia lama kita. Membuang hak kita. Sebab kita tidak berhak apa-apa. Menyangkal diri itu melepaskan hak. Jangan merasa berhak. Jadi sebenarnya banyak orang belum menjadi murid Tuhan Yesus.
Ketika seseorang egois, nah itu belum melepaskan hak, belum menyangkal diri. Apalagi orang yang sengaja berbuat jahat. Oh, itu bukan menyangkal diri, bahkan memberontak, bahkan menghina Tuhan Yesus. Sementara berbuat jahat bisa loh melakukan kegiatan di gereja. Nah, itu sangat jahat itu. Karena akan banyak orang tersandung dan tidak mau datang lagi nanti. Kalau melihat pelayan Tuhan seperti itu. Itu adalah pelayan Tuhan yang dipakai oleh iblis pasti. Ya, hati-hati saudara. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, harus menyangkal diri. Melepaskan hak, ya. Memikul salibnya setiap hari. Kita harus pikul salib, pikul beban yang ada pada kita. Dan mengikut Tuhan Yesus. Dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Begitu. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kalau kita kehilangan nyawa karena Tuhan, menderita karena Tuhan, maka ia akan menyelamatkannya. Maka kita akan selamat, saudara. Ini jelas ya. 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Benar juga kan, saudara? Apa gunanya seseorang kaya raya, tetapi binasa? Nggak ada gunanya sama sekali. Banyak orang itu seperti itu. Sayang tidak banyak disampaikan ayat-ayat seperti ini. Jadi orang hidup sembarangan, tetapi merasa selamat. Aneh dunia ini, saudara. Ya. Ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Kalau di dunia orang malu mengakui Yesus Tuhan, maka dia tidak akan diakui juga. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayat ini menimbulkan pertanyaan, saudara. Ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Orang bingung karena gini, mereka pikir yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kalau gitu masih ada yang hidup ya Pak, sampai sekarang, udah 2000 tahun berlalu. Nah itu tafsir yang salah, saudara. Kita akan lihat tafsir yang selama ini eh, dianut banyak orang ya. Ini, saudara. Ini tadi ringkasannya ya, bahwa kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan membenci diri loh, saudara. Melainkan melepaskan hak untuk menjadi pusat kehidupan. Jadi jangan pusatnya diri sendiri. Ya. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Salib di sini bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan apa ya, karakter pasangan yang tidak baik. Tapi pada zaman Romawi, orang yang memikul salib itu sedang menuju kematian. Artinya mati terhadap ego. Artinya sedang menyambut kematian ego kita itu. Ya. Yang ketiga, mengikut aku. Kekristenan itu mengikuti pribadi, bukan sekedar mengikuti agama. Mengikuti Tuhan Yesus bagaimana ia hidup. Nah, itu artinya menjadi murid Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, ada yang tidak akan mati loh, saudara, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, ada tiga tafsir dalam hal ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan di antara orang yang hadir itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah diartikan peristiwa transfigurasi itu, saudara. Di mana Tuhan Yesus berubah rupa, di sampingnya ada Elia dan ada Musa. Itu diartikan sebagian orang mereka lihat kerajaan Allah. Tafsir kedua, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, banyak saksi kan? Nah itu maksudnya itu, melihat kerajaan Allah itu. Tetapi ada tafsir ketiga, yaitu setelah Pentakosta itu terjadi, maka semua orang menyebarkan
kebenaran, Injil, kemana saja mereka pergi. Mereka sudah melihat kerajaan Allah. Gitu tafsirnya. Ya. Yang mana saja saudara tinggal pilih. Yang inti adalah bahwa orang-orang ini pasti menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, kemuliaannya yang mana? Peristiwa transfigurasi, atau waktu Yesus naik, atau setelah Pentakosta mereka melihat disertai Roh Kudus. Gitu. Karena penyertaan Roh Kudus artinya Tuhan Yesus sudah bertahta di kerajaan surga. Memerintah kita lewat Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembacaan 28 sampai 36. 28 sampai 36, saudara. Ya, inilah peristiwa yang dinamakan transfigurasi, saudara. Ya, di ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Rupanya mendiskusikan soal misi terakhir nanti di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Nah itu saudara. Ya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, Yesus berubah rupa untuk apa? Memperlihatkan identitas yang sebenarnya. Itu sebenarnya mengkomunikasikan kepada 3 murid Tuhan Yesus ini. Ya, Yohanes, Yakobus, itu saudara. Jadi jangan sampai tidak ada bukti. Tuhan sendiri membuktikan juga bahwa transfigurasi itu saudara. Ya, jadi berubah rupa untuk memperlihatkan identitas Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mengapa dua tokoh yang muncul, Musa dan Elia? Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Jadi mewakili perjanjian lama sebenarnya. Semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Ya. Jadi Lukas mencatat mereka berbicara mengenai kepergiannya. Bahasa Yunani pakai kata Exodus. Exodus itu maksudnya seperti dulu Exodus, keluaran, yaitu keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir menjadi Israel kan. Nah, sekarang Exodus yang ini, kalau Musa membawa Israel keluar Mesir, maka Yesus membawa manusia keluar dari dosa. Ya, oke. Nah, ini identitasnya jelas lagi bahwa ada suara dari surga. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi fokusnya bukan Musa, bukan Elia, tetapi Yesus. Gitu, saudara. Ya. Nah, kemudian ayat 37 sampai 43. Pada keesokan harinya ketika mereka turun gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh.
Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat, tidak bisa mengusir setan, saudara. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Ayat 42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Saudara, para murid gagal mengusir setan pada peristiwa ini. Kenapa? Matius menjelaskan, saudara. Karena kurang percaya. Mereka pernah berhasil sebelumnya, tapi kuasa kemarin tidak menjamin kemenangan hari ini. Pelayanan membutuhkan hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Para murid ini kurang percaya, saudara. Ya. Oke, kemudian ayat berikutnya. Ayat 43 sampai 45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan artinya, arti perkataan itu kepadanya. Ini Tuhan Yesus sedang menubuatkan penderitaannya lagi. Ya, bahwa nanti mati dan dibangkitkan. Nah, sementara itu, para murid marah berdiskusi siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Tuhan berkata begini, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, Tuhan mengambil seorang anak sebagai contoh atau ilustrasi. Ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Tuhan sedang mengajarkan bahwa melayani itu merendah, melayani, ya. Justru yang paling rendah itulah yang terbesar. Yang terbesar adalah yang melayani. Gitu, saudara. Ya. Di ayat 49 dan 50, itu ternyata ada orang lain yang bisa mengusir setan. Bukan termasuk dalam murid-murid ini. Ya, ayat 49, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Apa kata Tuhan Yesus, saudara? Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Gitu. Para murid ini mungkin merasa disaingi atau bagaimana ya. Kok ada yang bisa ngusir setan? Padahal para murid nggak bisa tadi. Gitu. Tapi dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ya, gitu, saudara. Ya. Eh, jadi yang mengusir belum tentu pendeta atau siapa. Tapi kalau orang percaya sungguh-sungguh, dia bisa mengusir setan. Ayat 51 sampai 56, saudara. Ya. Eh, ini Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Ya. Nah, di situ ini para murid marah loh, saudara. Karena orang Samaria itu menolak. Ayat 54 contohnya. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu maksudnya orang Samaria itu menolak Tuhan Yesus. Mereka berkata gini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Gitu, saudara. Ya. Nah, puncaknya ada di ayat
37 ini, saudara. 30, kok 37? 57 sampai 62. Harga yang harus dibayar sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya. Nah, orang yang pertama mau mengikut Tuhan Yesus, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, mengikut Tuhan Yesus itu bukan untuk jalan menuju kenyamanan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Kemungkinan besar ini bapaknya belum meninggal. Ya ingin menunggu warisan, saudara sebenarnya. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah memiliki prioritas tertinggi, melebihi segalanya. Jangan sampai kita jadi murid Tuhan Yesus, tapi tidak memprioritaskan kerajaan Allah yang tertinggi. Yang ketiga, saudara. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak seorang pun yang membajak lalu menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah. Pelayanan membutuhkan komitmen penuh, saudara. Itu harga menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi tema Lukas pasal 9 ini sangat kaya, saudara. Ada kristologinya, di mana Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan atas alam ini, Tuhan atas roh-roh jahat, pengenapan hukum Taurat dan kitab para nabi, hamba yang menderita, dan lain-lain. Banyak sekali, saudara. Ya. Nah, jadi rangkumannya begini, kalau mau jadi murid Tuhan Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus bagaimana ia hidup, melayani dengan rendah hati, dan setia sampai akhir. Ya. Yang ketiga, tentang kerajaan Allah, tema di fase 9 ini, yaitu diberitakan, dinyatakan melalui kuasa, membutuhkan iman, bukan kerajaan politik, ya, berpuncaknya pada salib dan kebangkitan nantinya. Salib, ya, tanpa salib tidak ada Injil, saudara. Jadi kesimpulannya, Lukas pasal 9 ini merupakan titik balik dari Injil Lukas. Kalau sebelum pasal ini kan penekannya adalah siapa Yesus melalui perkataannya dan mujizat yang dilakukannya. Tapi mulai pasal ini, fokus bergeser kepada jalan salib dan panggilan menjadi murid. Tadi sudah kita baca, di mana Petrus berkata, "Engkaulah Mesias dari Allah." Ya, kemudian diikuti dengan pengajaran bahwa Yesus akan menderita, akan dibunuh dan dibangkitkan. Jadi para murid ini dipanggil bukan sekedar mengagumi Tuhan Yesus, tetapi untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikutinya dengan kesetiaan. Begitu, saudara. Ya, jadi pasal ini mengajarkan bahwa kemuliaan Kristus kemungkinan besar pada waktu transfigurasi ditampilkan, dan kemudian murid-murid tidak dapat dipisahkan dari jalan penderitaan. Pasti menderita karena aku, maka ia beroleh selamat. Ya, dan yang paling rendah akan menjadi yang terbesar. Artinya kerendah hatian dan melayani itu dengan rendah hati. Begitu, saudara. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas karena apa? Karena kita sudah sering membahas ini di dua Injil sebelumnya, Injil Matius dan Injil Markus. Injil Lukas ini kan mirip-mirip, isinya sama dengan Matius dan Markus.
Makanya ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik karena mirip-mirip gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawabnya. Eh, yang pertama silakan Pak Payaman ya. Silakan Pak, di unmute dulu. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Silakan Pak. Eh, Waktu Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu? Sementara di situ barangkali ada tiga murid paling tidak, Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Nah, tapi yang kita juga salut kagum, artinya jawaban Petrus ini benar 100%. Yang menjadi pertanyaan saya, mana latar belakang pemikirnya sehingga dia bisa menjawab sedemikian? Apakah ada hubungannya waktu menjala ikan atau ada peristiwa sehingga dia bisa pas jawaban Petrus ini? Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama kita harus ingat bahwa para murid ini setiap harinya bersama Tuhan Yesus siang malam. Jadi belajar langsung dari Tuhan Yesus dan mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus yang tidak bakal terjadi yang dilakukan oleh manusia biasa. Itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang kau katakan itu asalnya dari Bapakku. Artinya mereka dipimpin oleh Roh Kudus juga sehingga tahu hal itu gitu. Selalu begitu, Pak. Selalu gabungan antara Roh Kudus yang berkarya tapi manusianya percaya. Kalau nggak percaya ya percuma juga gitu. Nah, jadi selalu ada bagian Tuhan ada, bagian kita ada. Begitu prinsipnya. Jadi kalau gitu kita pun sebetulnya dalam sesuatu kegiatan selalu ada terjadi tuh Pak ya. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Ya, kadang-kadang kita ditegur Tuhan tapi tidak mau melakukannya, tidak mau taat, pakai pikiran sendiri. Nah, ya nggak dengar kalau begitu. Nah, satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Jadi sebetulnya puncak eh, Tuhan Yesus ini dengan murid-muridnya maupun dengan para yang sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan apakah bisa kita katakan setelah kenaikannya, Bagaimana, artinya Pak? proses kematian, proses kebangkitan, proses, tapi menjadi yakin semua yang pengikut selama ini yang melihat mujizat itu puncaknya boleh dikatakan di kenaikan Tuhan Yesus itu, Pak. Kalau menurut saya, suatu proses panjang itu, Pak. Tidak tiba-tiba 100%. Ya, ketika melihat mujizat, ketika bangkit, ketika naik ke surga, itu pun mereka tidak boleh ini pergi dari Yerusalem kan, menunggu dulu Roh Kudus turun. Nah, setelah Roh Kudus turun, mereka berani mati, Pak. Oh, jadi tetap itu proses panjang, Pak, ya, dari Iya, awal betul, sampai terakhir. Oh, ya, betul. makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik, berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Iya Pak. Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak bilang pelayanan itu Tuhan yang utus ya Pak. Ya, Nah, dalam hal ini tuh pelayanan di sini tuh pewartaan firman kah? Atau seperti yang sekarang ini Pak, misalnya bantu-bantu di gereja itu disebut pelayanan itu yang bagaimana Pak? oke. Sebenarnya seluruh hidup kita ini harus melayani. Sebenarnya, Ya, melayani. Kan Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Siapa kamunya? Bisa kita semua ya. melakukan kehendak Tuhan. Begitu, ya. Berarti ya Pak, sekarang ini kan orang mengartikan pelayanan itu lebih ke sempit pengertiannya ya Pak. Betul. Pelayanan itu seolah-olah jadi usher, jadi singer, Iya, nah itu WL, saya mau bilang itu Pak. jadi pendeta. Wah, udah sempurna seolah-olah. Bukan. Pelayanan itu seluruh hidup kita. Iya, oke. Nah Pak, misalkan ya Pak, katakanlah oke lah orang menganggapnya pelayanan itu atau membantu-bantu di gereja itu seperti itu. Tapi kan sekarang ini kita tahu nih Pak, banyak sekali orang yang baru bertobat, sudah disuruh, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Nah, pertanyaan saya,
sebenarnya sejauh mana ya Pak orang itu yang sesudah bertobat itu baru dikatakanlah oke untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan. Sebab seperti khotbah Bapak minggu lalu itu tentang trauma jiwa sama roh itu kan tiap orang punya tuh Pak. Itu Ya, pasti betul. akan mempengaruhi Betul. orang yang mau ngikut ambil bagian dalam tugas itu. Nah, sejauh mana ya Pak harus dibereskan dulu supaya orang ini baru katakanlah ya, oke, baru bisa ikut pelayanan yang dalam arti sempit itu Pak. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Sebenarnya begini, eh, pelayanan di gereja itu tidak bisa disamakan dengan penerimaan karyawan. Kalau penerimaan karyawan kan bisa dites Ya, kemampuannya, keahliannya, ya, attitude-nya. Nah, ya tapi betul kalau Pak. pelayanan sulit karena masalah batin kan, sulit. Ya, Nah, kalau kita menunggu seseorang selamat, nggak ada pelayan Tuhan di gereja. Kalau ya, menunggu sempurna maksudnya. ya, Nah, makanya kalau kalau yang saya lakukan adalah kira-kira kalau orang ini tidak apa ya, tidak terang-terangan jahat gitu, diceburkan hmm, dulu ke pelayanan. Justru ketika ia masuk ke dalam pelayanan, aslinya kelihatan. ya, Hmm. Nah, jadi jatuh bangun selama pelayanan nggak apa-apa, asal dia hmm. bertobat lagi. Nah, tapi kalau dia Sambil nggak mau, jalan itu maksud ya iya, Pak ya. sambil jalan sambil belajar, betul. Tapi Hmm, asal mau belajar, asal mau ya, merendahkan diri, ya, salah ya ditegur, harus merendahkan diri, bertobat lagi gitu. ya, Nah, tapi itu tidak semua begitu. Ada yang dulu ketika jadi jemaat baik-baik saja, diem, hmm, dijadikan aktivis, malah ngelawan, malah kurang hmm, ajar. hmm, Nah, kalau yang begitu-begitu ya kita kita ini kita berhentikan kan begitu. Tapi kita ya, nggak punya cara untuk screening di depan, nggak bisa. Kita beri aja tanggung jawab, dia lakukan nggak tanggung jawabnya gitu. hmm, Nah, oke, itu oke, akan kelihatan dengan berjalannya waktu. ya, Gitu, Bu. ya. Pak, boleh Ya, satu lagi. boleh, boleh. Eh, dalam khotbah Bapak minggu lalu kan saya dengarkan berkali-kali itu Pak ya. Tapi saya belum begitu mendapatkan poin yang jelas antara apa yang harus dilakukan untuk trauma jiwa sama trauma roh. Apa yang harus dilakukan untuk pemulihan itu kedua itu Pak. Poin yang jelas-jelas itu saya belum nangkep Pak. Gimana ya Pak? Oh, eh summary-nya ya, Bu, maksudnya ya. Ya, ya, Oke. Yang pertama, Bu, ya, kalau seseorang mengalami trauma, apapun traumanya, yang pertama kita tidak bakalan lupa trauma itu. Jadi ya, jangan pernah, aku mau lupa Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu akan tetap ingat. Nah, jadi kita harus menerima bahwa kita pernah menerima trauma itu. Bukan hmm, bukan apa ceritanya. Menyangkal. Enggak, itu nggak terjadi gitu. Mau hipnosis diri sendiri. Nggak boleh. hmm, Trauma itu memang pernah terjadi. Itu yang ya, pertama. Diterima apa adanya. Keadaan kita seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai eh apa? Jangan sampai trauma itu menjadi persoalan utama. Kalau menjadi persoalan utama, artinya kita memberhalakan trauma itu. Nah, makanya Tuhan menolong kita itu dengan cintanya. Sebab cinta itu kuat sekali. Dengan cinta kasihnya Tuhan menolong kita itu. Sehingga apapun keadaan kita, trauma yang kita alami, Tuhan cinta sama kita. Tuhan mengasihi kita. Itu harus itu disadarkan. aja yang diingat ya Pak ya. Maksudnya Itu yang cinta diingat. Tuhan saja yang diingat. Iya, betul. Cintanya Tuhan jauh lebih besar dari trauma apapun dalam diri seseorang. Saya kasih contoh kan, ada seorang anak diperkosa waktu kecil. Ah, itu nggak masalah. Fisik itu nggak masalah. Kan Tuhan cinta kita. Lagi pula nanti tubuh kita diganti kok yang baru. Ya. Nah, itu yang perlu diingat adalah Tuhan menghadirkan cintanya sama setiap kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kebenaran bahwa setiap kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Terserah mau trauma apa, itu nggak penting bagi Tuhan. Hmm,
Semua kita diadopsi dari lumpur dosa. Diadopsi, dididik, dipakai Tuhan bahkan. Dijadikan anak Bapa di surga. Nah, itu harus jauh lebih kuat dibanding trauma apapun. Bayangkan ada seorang anak kecil yang sudah ditinggal orang tuanya sejak kecil, tidak punya siapa-siapa, dia gelandangan ke sana sini. Betapa dia mengalami trauma yang luar biasa itu. Tapi kalau dia ketemu Tuhan, aku mengasihimu, nak. Lupakan masa lalumu. Lupa bukan lupa apa maksudnya. Itu sebagai pelajaran, tapi tidak menyakiti lagi gitu loh. Daya daya rusaknya sudah hilang, traumanya itu. Hilang kuasanya, ya. Nah, yang ketiga, harus memiliki komunitas. Komunitas yang benar. Sehingga setiap apa yang dibicarakan itu membangun, bukan membangkitkan trauma lamanya. Bayangkan kalau seseorang bergabung dengan komunitas yang dia takuti itu traumanya itu. Ternyata jahat-jahat ini. Waduh, nggak bisa sembuh dia. Jadi harus bergaul dengan komunitas dalam kebenaran, ya. Dan harus diingat apapun salah kita, Tuhan ampuni. Itu itu yang paling penting, Bu. Ya. Dan jangan pernah mengandalkan kesembuhan dari cara-cara dunia. Cara-cara dunia itu cuma menasihati tapi tidak mengangkat akar masalahnya. Kalau kesembuhan dari Tuhan itu, traumanya masih ada, pikirannya masih ada, tapi hilang kuasanya. Kenapa? Karena kasih Tuhan jauh lebih besar. Yang kita terima sekarang anugerahnya jauh lebih besar dari dulu yang kita alami apa sih? Gitu. Gitu, Bu. Pak, sebenarnya ada ciri-cirinya nggak sih, Pak, antara trauma jiwa sama trauma roh itu ada ciri-ciri yang membedakan nggak ya, Pak? Gini, kalau trauma jiwa itu reaksi dari jiwa kita. Misalnya, kalau ada di ruangan gelap, takut nih, sebab dulu pernah disekap dalam ruangan gelap misalnya. Nah, itu begitu ada ruangan gelap, padahal nggak ada apa-apa, cuma gelap biasa, dia timbul suasana lamanya itu. Nah, itu jiwa. Hmm. Itu jiwa. Yang roh itu begini, cenderungnya aku mau buat dosa. Nah, itu trauma roh itu. Roh itu berhubungan dengan dosa, Bu. Oh, Berhubungan langsung dengan dosa. iya, iya. Trauma roh itu misalnya gini lagi. Hmm. Sukanya okultisme. Nah, itu rusak itu rohnya. Hmm. Ya, roh yang Hmm. rusak itu. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Ya. Ya, Kalau Pak. tubuh kan jelas ya, tubuh fisik maksudnya. Hmm. Ya, Pak. Ya, itu. Ya, ya. Baik, Pak. Makasih. Sebenarnya masih ada, tapi biar gantian dengan teman-teman lain dulu. Oh, Soalnya malam ini banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa, Bu. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi ya, Pak ya. Ya, Oke. Tentang ini, em, apa melayani itu, orang yang melayani itu justru itu yang terbesar kan ya, Pak ya. ya betul. Karena Seperti melayani kata. itu merendah, Nah, bukan meninggikan berarti diri. ya dalam hal ini kan sikap hati kan ya, Pak ya. Sikap hati, bukan Bukan soal posisi fisik, kan ya, Pak ya. bukan postur. Iya, iya. Makanya kalau saya lihat ada praktek apa cuci kaki, Hmm. itu kan fisik, benerannya bener nggak kok merendahkan diri, Oh iya, ya iya. kan? Nah itu maksudnya Pak. Nah, cuci kaki sih bagus, Iya, tapi bener nggak jaminan itu. iya, iya, Itu iya cuma Pak. ritual aja, Konfirmasi juga ya Pak. ya. Ya, Hmm. baik Pak. Makasih ya Oke, Pak Wi. ya Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya, saya nggak tahu ini Samsung ini siapa. Oke, kita skip. Pak Epenius. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Datang Silakan. kita semua. Langsung. Yang pertama, pertanyaan saya itu adalah apa? Yang tadi ada orang yang doakan orang sakit atau itu melayani baru bilang itu kan kalau sekarang berarti macam kita seandainya ada jimat yang sakit begitu baru setiap orang percaya berdoa itu sembuh, berarti itu
bisakah atau hamba Tuhan yang doa saja baru sembuh? Oke, saya mengerti maksudnya. Jadi begini, zaman sekarang konteksnya, kalau kita melayani orang, kita diminta doa untuk kesembuhan, ya doa kesembuhan. Diminta mengusir setan, ya mengusir setan. Tapi ingat, seluruh itu kuasanya dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan gak izinkan untuk sembuh, ya nggak apa-apa, bukan salah kita juga. Hmm. Tapi kalau setan pasti keluar. Kalau setan. Gitu. Ya. Terus di situ Pak Pendeta, saya sendiri doa baru saya pikir begitu. Orang itu sendiri belum mengaku baru tidak sembuh. Begitu atau Tuhan tidak izinkan. Di situ Oh, saya bingung. seandainya orang didoakan tidak sembuh, ya Hmm. artinya Tuhan belum izinkan sembuh hari itu, belum waktunya. Kan begitu. Terus orang yang sakit ini mengaku itu juga kah atau yang dari Tuhan saja? Saya Maksudnya suruh bagaimana? saya suruh harus sampaikan dulu. Kamu sakit ini kenapa? Seperti salah jalan atau mungkin sakit hati begitu. Oh, boleh saja. Jadi kalau mau Ya. evaluasi kenapa aku sakit, kan Hmm. sakit itu macam-macam ya. Bisa Ya. karena fisik, artinya mungkin kita memang badan kita kurang sehat, bisa juga. Kedua karena roh jahat, bisa juga, Ya. ya. Nah, kita mesti evaluasi diri, gitu. Ya, boleh saja. Yang kedua, Bapak Pendeta ini kita teladan Tuhan Yesus yang apa-apa yang dia lakukan, teladan Tuhan Yesus ini pelayanannya waktu itu. Memang sudah bahas di Matius, Markus juga, tapi ini lebih penting karena setiap penulis ini berbeda ya. Di Lukas ini saya tanya, teladan Tuhan Yesus itu seperti apa-apa yang dia lakukan waktu itu selama pelayanan di dunia. Pertanyaannya apa? Maaf. Eh, Yesus yang lakukan teladan selama dia pelayanan di dunia itu apa-apa ya teladannya? Kalau pertanyaan di Lukas ini tuh. Oh, yang dilakukan Tuhan Yesus itu sangat banyak. Nanti ketika kita selesaikan Injil Lukas, mungkin ada ringkasannya Injil Sinoptik. Jadi Matius, Ya. Markus, Lukas membahas Hmm. apa saja, itu Tuhan Yesus lakukan apa saja, mungkin nanti kita buat ya Hmm. tentang Injil Terus Sinoptik. yang ketiga lagi itu Bapak Pendeta ini setelah Matius, Injil Sinoptis Matius sampai Lukas baru sebelum bahas Yohanes baru langsung di kisah para rasul atau urut saja. Eh, Karena nanti ya, nanti urut. tidak lompat baru sebelum Yohanes baru langsung bahas di kisah para rasul. Karena ada Eh, sempat bilang itu yang saya ada dengar lagi ulang-ulang baru ini yang saya tanya situ. oh, nanti urut aja sesuai Alkitab ya. Oh, tidak lompat baru Enggak, Lukas baru ya, ya siap. enggak ya. Ya, ya. Oke, Terima ya, kasih. ya, Tuhan berkati. Sama-sama. Bu Meme silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Menyinggung tadi yang itu Pak, kemasukan roh setan gitu, roh jahat itu Pak. Ya. Nah, berkaitan di dalam gereja ya Pak, ketika sedang melakukan ibadah, Ya. saya sering melihat beberapa jemaat atau bahkan pun pelayanan Tuhan, ketika mereka sedang berdoa, mereka bergetar-getar seperti kerasukan ataupun badannya bergoncang-goncang sampai tidak bisa dikendalikan. Apa itu kerasukan setan Pak atau Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus atau apa gitu ya Pak ya? Tolong Ya. penjelasannya Pak. Kemungkinannya ada 3. Yang pertama, mungkin memang dijamah Roh Kudus ya. Bisa. Yang kedua, itu kerasukan setan, roh jahat bisa juga. Yang ketiga, itu kebiasaan itu. Di gereja getar-getar sendiri. Gak ada apa-apa, getar-getar sendiri. Ya. Bisa juga. Nah, yang mana? Ya saya nggak tahu, kok saya nggak lihat, gitu kan. Tapi kita nggak perlu ngurusin orang lain. Yang penting kita datang ke Tuhan dengan hati yang tulus, gitu aja. Ya. Tapi Pak, kalau dalam kondisi kita di situ, kita kan diajain gitu doa, terus ditekan-tekan gini kita kening kita gitu, terus
kadang saya nggak tahu mau buat apa, gimana gitu loh Pak. Ya diam aja, diam saja. Kalau Jadi nggak, didorong jangan mau. Kalau didorong gitu jangan mau. Jangan mau didorong. Ya. Sebab kalau orang rebah itu nggak perlu didorong. Rebah ya rebah sendiri. mm-mm. Bukan didorong-dorong gitu. Itu praktek salah itu. Orang nggak rebah disuruh rebah itu salah itu. Menipu Tuhan itu. Ya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Yang kedua boleh ya Pak, maaf Boleh. ya. Ya. Nah, tadi kan kita ada belajar tentang itu kenaikan Tuhan Yesus ini Pak. Ya. Nah, kan Tuhan Yesus akan janji datang kedua kali ke dunia ini ya Pak, gitu ya Pak. Ya. Janji kedatangannya Yesus Kristus yang kedua kali merujuk pada kembalinya Dia dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia gitu ya Pak ya. Ya. Nah, sering juga seperti para pengkhotbah gitu, dia bercerita, dia menyampaikan saksilah. Dia berjumpa Tuhan Yesus, dia berbicara dengan Tuhan Yesus. Apakah itu bisa dimaksudkan juga Tuhan Yesus datang kedua kali atau gimana gitu ya Pak ya? Bukan. Bukan. Mungkin yang dimaksud dia mimpi ketemu atau yang lain. Mungkin dikasih penglihatan, tanya langsung ke dia. Saya ketemu Tuhan Yesus, ketemunya di mana? Jam berapa? Ketemunya dalam mimpi atau penglihatan atau ketemu sendiri gitu lagi duduk gitu atau bagaimana? Harus jelas kalau ngomong. Sebab biasanya kalau orang bohong itu ngomongnya nggak jelas tuh. Nggak boleh loh bohong. Kalau ketemu ya ketemu, kalau tidak ya Hmm. tidak. Nggak usah dikit-dikit ketemu, dikit-dikit ketemu. Gitu. Tapi Ya. dia sering bilang kalau dia penglihatan secara fisik gitu loh Pak, bukan seperti roh Tuhan Yesus gitu. Ya, berarti penglihatan fisik maksudnya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu benar. Tapi kalau bohong, lebih baik batu kilangan diikat di leher dia, dibuang ke laut. Tuhan Yesus yang bicara begitu. So maknanya apa Tuhan Yesus juga turun dari surga gitu ya Pak ya ke dunia? Kalau Tuhan turun, bisa saja. Kenapa tidak? Kan dia Tuhan, ya kan? Bisa saja, nggak masalah sih. Tapi itu bukan bermaksud Tuhan Yesus datang itu untuk kedua kalinya untuk Bukan, menghakimi bukan ya Pak ya? kedua kali itu berlaku untuk seluruh dunia. Oh iya iya, iya. Paham Pak. Jelas ya? Iya jelas-jelas Pak. Oke. Makasih ya Pak Ya, nasihatnya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Oto, silakan Pak. Di unmute Pak. Salam Pak Wisnu. Shalom. Em, dengan adanya yang Pak Wisnu kirim di waktu malam dan di waktu pagi, saya kira banyak sekali pengetahuan yang saya dapat di sini gitu loh. Oh, puji Dan Tuhan. banyak sekali dan saya kira orang kuliah pun kalah dengan yang kita dapat antara malam dan pagi itu. Jadi yang menjadi masalah bagi saya seperti kita sebagai orang Kristen pengikut firman, kita harus kritis sehingga kadang-kadang yang bukan kadang-kadang sering sekali gereja itu melenceng. Terus kemana saya harus pergi gitu loh. Sedangkan saya dahulu sebelum saya dapat gereja yang baru ini gitu, saya sering sekali ngikutin Pak Beknyo setiap pagi, setiap malam dan pagi dan minggu ngikutin itu. Dan saya without any church gitu, tanpa gereja gitu. Tetapi saya bukannya takut nanti kalau mati itu siapa yang melayani saya. Masalah melayani itu kan nggak ada istilahnya untuk orang mati harus dikasih pakaian, waktu diupacarain, apa semua itu kan hanya ritual. Jadi semua itu, jadi orang-orang takut meninggalkan gereja walaupun gereja itu salah. Dia takutnya nanti nggak ada pelayanan, masalah kematian itu loh. Kalau bagi saya udah mengatakan kepada RT saya, orang mati itu nggak ada masalah, mau dilayani atau nggak dilayani sama saja. Karena
yang dipertanggungjawabkanlah jiwanya pada waktu hidup gitu loh. Ya, betul. Kalau menurut saya itu jiwa. Jadi kalau nggak percuma itu dibikin acara ini pakai peti bagus apa semuanya. Tapi kalau dia kelakuannya nggak benar, apakah kita menjadi apa gitu? Seperti kirim doa apa semuanya. Itu hal-hal yang salah. Jadi kita menjadi kritis itu juga repot. Jadi kritis itu bagi saya sih bagus. Akan tetapi yang menjadi repot bagi saya itu repot mendapatkan pelayanan-pelayanan mereka yang demikian. Saya pernah tanya begitu, kenapa bisa terjadi begini? Mereka nggak bisa menjawab. Saya bilang, Alkitab yang saya dapat sekarang ini jangan ditambah dan jangan dirubah. Jadi akhirnya saya repot untuk mendapatkan apa ini. Sedangkan GMM itu adanya hanya 2. GMM Jakarta sama Pak Wigno sama GMM yang ada di Batam gitu loh. Yang di Batam sudah tidak ada, Pak. Oh, Batam sudah tutup. Bukan tutup, dia langsung ke sinode, jadi tidak di bawah GMM lagi. Karena sudah Oh. bisa berdiri sendiri, ya. Dan saya kan punya rencana untuk pulang dari saya tinggal di Blitar, rencana pulang ke Manado. Saya ditanya sama yang di Manado, sama yang di Manado itu, nanti kalau Ngana masuk di Manado, gereja mana Ngana? Saya lihat nantilah. Saya paling kalau nggak bisa ya pakai online lagi. Saya bilang gitu. Masalahnya ya, tapi ya saya juga mau menjadi terang. Saya harus menjadikan terang dan garam, dan saya harus menceritakan kebenaran adalah kebenaran, bukan kebenaran adalah pembenaran. Pembenaran itu salah sekali. Jadi sering sekali itu dibawa pada pembenaran. Jadi kadang-kadang repot bagi orang-orang yang sudah jadi kritis. Saya kira saya ngikutin Pak Wigno cukup, kalau nggak keliru 5 tahunan saya udah. Jadi sejak cukup COVID 5 ya, Pak. tahunan bagi saya. Jadi kalau saya katakan S1, saya S1 teologi. Bener, saya dapat mengerti apa, seperti yang baru-baru ini yang Pak Wigno mengatakan masalah orang yang kuasa roh jahat itu. Teman saya satu tempat tidur dulu waktu di Semarang itu, dia jalannya deglak, kenyataannya di pahanya ini agak sesuatu hal terjadi pada waktu itu. Dia itu melakukan pemberesan itu, yang itu ada kawat las, dia ada di pahanya kanan, di paha kanannya. Kawat las dibuka sama seorang dulu, ada orang NTT yang dia itu pernah dicoba ilmunya itu di Amerika, dan itu dikeluarkan kawat lasnya, dan saya nggak bisa kawat lasnya, tapi dipoto semua itu. Itu kawat las bisa masuk loh. Kawat las itu yang sepanjang itu full, nggak ada separuhnya, penuh. Itu sudah bekarat kuasa setan begitu. Kuasa tapi gelap saya itu, Pak. juga karena saya tahu kuasa setan tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Saya yang jelas saya mengatakan jujur, saya 2 kali kena santet di depan rumah saya ini. Tetapi terakhir dia mau kerjain saya lagi, dan terakhir itu 1 minggu, enggak sampai 1 minggu dia dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu, kalau kata dipanggil Tuhan itu berbeda. Dipanggil Tuhan itu karena dia baik. Tetapi kalau diselesaikan oleh Tuhan itu yang repot. Matur suwun, Pak. Mantap, Pak. Cuman seperti ini S1, Pak, sudah, Pak. Cuman ini Pak Oto nanti kalau ke Manado, terus ke gereja manapun, kalau misalnya ada yang tidak tepat, anggap aja mereka itu anak kecil, Pak. Nggak usah diajak debat atau apa, dijelaskan pelan-pelan. Kayak anak kecil aja, Pak. Gitu, ya. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus melakukan firman-Nya. Iya, benar. Banyak sekali orang bilang hamba Tuhan, yang bilang pendeta, tapi jemaat itu juga hamba Tuhan, yang melakukan firman adalah hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang kesalahpahaman di situ. Jadi meranggap mereka yang benar, tapi kita yang salah. Gitu loh. Oke. Ya, semangat, Pak. Pak Wigno. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, berikutnya Pak Benyamin, silakan. Pak Benyamin Budi Setiono, ya. Salam, Pak Wigno. Salam. Di mana, Pak? Salam kenal, Pak. Ya, Bapak di mana? Saya di Duren Sawit, Pak, Jakarta Timur, Pak. Oh, Jakarta. Oke, silakan. Saya itu tertarik dengan Pak Wigno ketika saya melihat di TikTok waktu podcastnya Pak Andre Tunggal. Oh iya. Kok menarik pengajarannya Pak Wigno ini. Beberapa video-videonya Bapak saya perhatikan pengajarannya oke lah.
Ya, ya. Perkenalkan Pak, saya ini dulunya dari seberang Pak. Saya dulunya Oh, Muslim Pak. ya, ya. Ya, Sejak saya kapan? Sejak kapan jadi Kristennya? tahun 9 berapa saya lupa, Oh, 92, sudah lama lah ya. 91. Sudah Masuk. lama. Ya, ya, oke. Waktu itu saya Hmm. dapat apa istilahnya ya, mukjizat ya, Ya, ya. disembuhkan Tuhan Yesus. Saya juga mempelajari Al-Quran waktu itu, ketemu ayat ya, Hmm. Al-Maidah 58, 68 sorry. Qul ya ahlal kitabi lasum ala syai'in hatta tuqimu turabbal injil wa ma unzila lakum min rabbikum, itulah yang membuat saya berubah arah, akhirnya mengikuti Yesus sampai sekarang. Hmm. Cuma permasalahannya Pak, saya berpikir gini Pak, setelah Ya. saya berpindah menyeberang dari Muslim menjadi Kristen, saya pikir saya udah selamat Pak. Ternyata di dalam kehidupan kami mempelajari Kristen, bergereja, berkomunitas, saya kok merasa miris Pak melihat kondisi kekristenan sekarang ini Pak. Apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi, Pak Oto dan sebagainya itu kok mulai melenceng gitu loh. Saya melihatnya begitu Pak. Saya melihat gembala-gembala ini Pak, banyak yang sudah menjadi Yudas kalau menurut saya. Kenapa? Mungkin uang-uang dari perpuluhan itu untuk pribadinya, padahal sebenarnya uang perpuluhan itu kan untuk pelayanan, untuk melayani jemaatnya yang berkekurangan, untuk yang lemah papa dan lain sebagainya, Pak. Nah, di satu sisi ada ayat mengatakan orang kaya itu bagaikan unta masuk lubang jarum, tidak akan masuk surga. Sedangkan gembala-gembala ini banyak yang kaya raya, beli jam aja sampai miliaran. Ini kan nggak masuk di akal kita gitu loh Pak. Ini gembala atau apa ini? Ya itulah Pak permasalahannya. Ya kan Pak? Ya. Itu yang menjadi mirisnya saya. Loh kok begini ya kekristenannya. Padahal itu gembala loh statusnya Pak. Dan orang Ya. hebat-hebat kalau buat saya. Hafal semua. Karena saya berprinsip begini Pak. Di dalam mengikut Kristus ada 4 yang pilar utama Pak. Yang pertama adalah koinonia, kemudian marturia, kemudian diakonia, dan liturgia. Ya. Yang sering dilupakan oleh gembala atau pendeta atau pastor sekalipun, diakonianya ini Pak. Kalau orang Islam bilangnya itu sedekah Pak. Ya. Ini ada banyak orang Kristen saya menemukannya pelitnya minta ampun Pak. Aduh. Pak Wigno, mohon maaf, bagaimana Pak? Kalau Oke. seperti ini, ya Pak, Oke. saya mohon dikasih pencerahan Pak malam ini Pak. Ini Terima kasih Pak. ya. Pak Benjamin ini mantap juga nih. Jadi gini loh, Ya, banyak orang itu tidak suka sama saya juga. Kenapa? justru Karena saya suka Pak. saya ngomong itu apa adanya gitu, sesuai Yes, Alkitab. Contohnya persepuluhan. Saya Ya. bilang persepuluhan sudah tidak berlaku. Kenapa? Ya. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, segala hukum Taurat dihapus, dibatalkan, diganti dengan hukum kasih karunia yang lebih berat. Ya. Nah, jadi itu orang tidak setuju. Kenapa? Karena persepuluhan soal duit. Ya. Buah sulung juga sama. Orang salah mengerti. Gereja itu butuh dana, tapi tidak mau jual ayat. Ya kalau orang mau mendukung silakan, berapapun silakan. Nggak usah dipatok 10%, sekian persen. Waduh, ini udah gitu pakai ngancam lagi. Kalau nggak diberkati. Nah, ini rusak nih. Rusak, Ini Pak. rusak. Melenceng. Untuk hidupnya hedon. Nah, itu kan rusak Betul, jadinya. itu Pak. Nah, jadi banyak orang mau Kristen jadi nggak jadi gitu. Ini lebih parah nih gitu. Nah, kan Yes. repot tuh ini. Tapi nggak apa-apa, saya sudah janji sama Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya ngomong apa adanya Tuhan. Itu aja. Itu Ya. pun Pak, itu pun Ya. masih banyak fitnahan di YouTube tentang saya. Wah, orang nekat loh memfitnah saya. Ini saya diem aja, Ya. biarin aja, nanti urusannya sama Tuhan kau nanti. Betul. Itu, ya kan? Betul. Nah, Betul. di dunia ini memang teologi banyak yang menyimpang, Pak. Memang. Ya. Ya. Itu sebabnya nama gereja kita itu GMM, Gereja Mula-Mula. Iya. Kenapa? Orang salah mengerti ketika saya pakai nama GMM, orang pikir, oh seperti orang jemaat mula-mula dulu, jubahnya begini, cara makannya. Oh bukan fisiknya, kebenarannya. Nah, kebenaran yang bagaimana? Yang sesuai Alkitab. Semua ngomongnya sesuai Alkitab juga, tapi. Iya. Nah, tapi kalau orang mengikuti, contohnya seminar hermeneutik. Maaf, Pak Benjamin pernah dengar ini, seminar hermeneutik, Pak? Belum Pak. Belum ya? Belum. Bapak catat nomor saya, Pak. Nanti saya kasih link-linknya gitu supaya bisa ngikutin.
Dicatat, Kayaknya Pak. sudah Pak, saya di WA itu Pak dari apa Oh, namanya? Dari admin ya. admin ya. Iya, iya. Tapi nomor saya langsung boleh juga, Pak. Jadi saya bisa Yang itu ya, yang apa itu tentang Alkitab saja itu ya? eh, Bukan, atau tentang beda? Alkitab. Iya, Sebentar, Pak. Dicatat dulu aja, Pak. bentar. Boleh disebutin nggak? Soalnya Ya, saya pakai iPhone ini Pak. oke. Ininya. 0812 Oke Pak, 8807 8807, oke. 0264. 0264, oke Ya. Pak. Jadi nanti akan saya kasih linknya. Di YouTube itu channelnya dua, Pak. Satu channel GMM, yang kedua Iya, channel saya pribadi, Wigno Tanto. Oke Nah, di Tanto, situ, oke. ya, nah yang di GMM itu ada playlist seminar nama Tuhan, khusus nama Tuhan. Kan ribut nama Yahweh dan sebagainya. Yang benar bagaimana ada. Terus Ya, yang mesti Bapak ikuti yang pertama hermeneutik. Ada 6 sesi atau 7 tuh kalau nggak salah. Hermeneutik tuh boleh. begini, Pak. Cara Ya, baca Alkitab yang benar. Itu gimana sih? Nah, itu ada ilmunya. Nah, nanti dibaca, oh ternyata begitu. Oh, salah semua, pantes gitu. Nah, gitu, ya, Pak. Ilmu ya, ya, tafsir namanya. Ya. ya, Nah, ya, nanti coba, nah, Bapak bisa hubungi saya lewat WA. Tapi ya, intinya gitu, Pak. Meskipun gereja banyak yang jadi batu sandungan, kita tidak boleh nyerah. Karena apa? Karena si iblis itu, dia licik, Pak. Alkitab ya, berkata, dia menyamar sebagai malaikat terang. setuju, setuju. Dia menyamar sebagai yang kelihatan rohani. Betul, setuju. Sekarang gini, Pak. Kalau dalam ilmu perang, si iblis ini pintar ilmu perang juga, Pak. Ya, ya, Bagaimana cara menjatuhkan jemaat yang banyak? Dia ya, Pak. pakai ketuanya, pemimpinnya. Ya, Oh, pemimpinnya salah ngajar atau hedon atau apa, oh bubar jemaatnya semua. ya, Pak. Termasuk yang bukan jemaat, yang mau milih mau jadi Kristen nggak jadi juga. Ini nggak bener juga ini ternyata. Aduh, capek deh. Gitu, Pak. Saya, Ya. saya kalau ngelawan setan, Pak, saya mantan penganut okultisme, Pak. Saya nggak pernah takut. Tapi kalau ngelawan yang setan-setan yang di gereja ini, yang pusing saya, Pak. Betul, Pak. Itu udah jenderal levelnya, Pak. Kalau yang muncul dalam bentuk kuntilanak itu masih kopral itu, Pak. Gampang Iya, dikalahkan betul, itu. betul. Betul, Pak. Kalau saya, Saya kesaksian, Pak. Saya sering ngusir setan kayak gitu, Pak. Gampang oh, kalau itu. Tapi iya. kalau yang di gereja, Pak, saya tobat, Pak. Jujur, Pak. Pusing saya Kalau ngadep yang ngalami. kalau yang Yang kepalanya itu repot tuh emang. betul, Pak. Betul, Pak. Banyak Heeh. pekerja-pekerja di gereja itu otaknya cuma Yudas, Pak. Mamon semua. Saya bersaksi nih, Pak. Saya kadang ngalami, saya berani ngomong, Pak. Ya, Iya. oke. Mohon maaf ya, mohon Nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Ini menarik nih. Nanti kita bincang-bincang terus, Pak. Boleh, Pak. Nanti Oke, saya WA, Pak. ya, ya. Ya. Oke, Oke. Tuhan berkati Terima ya, kasih, Pak. Bapak. Semangat, semangat. Hmm, Shalom. shalom, shalom. Ah, Ibu Ningsih, waktunya tinggal dikit. Nanti terakhir Ibu Ivon ya. Shalom, Ya, nih, silakan. terima kasih Pak buat apa? Saya udah ngikutin Pak Wigno udah 5 tahun ya. Kalaupun saya nggak langsung tapi lewat YouTube Ya, dan puji di situ Tuhan. banyak berkat yang saya terima berdampak dalam kehidupan saya dan Puji saya Tuhan. benar-benar paham dengan firman Tuhan. Puji Yang menjadi Tuhan. pertanyaan saya yang menggelitik nih Pak, harga menjadi murid Tuhan. Ya. Itu kan apa? Menyangkal diri, memikul salib, melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan sama kesetiaan. Ya. Nah, di sini nih banyak ajakan-ajakan khususnya di Eropa ini ya Pak ya. Ya. Kita mengajak itu untuk pemuritan itu Pak. Pemuritan. Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya benar apa maksudnya ajaran yang benar apa enggak karena di dalam pemuritan itu banyak tugas-tugas yang harus dituntut dan apa ya dan di situ nanti tugas-tugasnya harus berkhotbah dengan apa menjadi pembicara tapi dengan bahan-bahan dari mereka yang apa ya kayak kayak ada udah di struktur mereka itu harus berbicara seperti ini. Nah, itu untuk menanggapinya karena selama saya ikut Pak Wignya saya nggak perlu pemuritan karena saya udah paham dengan firman Tuhan dan saya benar-benar mengerti eh,
karena pemuritan itu kan Tuhan Yesus sendiri yang memuridkan sebenarnya pengertian saya, bukan dari orang-orang tertentu yang mencari anggota untuk jadi murid itu, Pak. Oke, Gimana mengerti, Tuhan? mengerti. Jadi sebenarnya begini, Bu. Istilah pemuritan itu memuridkan, artinya supaya jemaat pun belajar. Tidak ada salahnya dengan istilah itu, ya. Asal belajarnya belajar yang benar. Nah, kalau gereja mengadakan pemuritan misalnya di hari apa ngumpul, yaitu caranya. Kan saya pakai online ini kan karena menyangkut seluruh dunia kan, nggak bisa fisik, jadi saya pakai online gitu. Tapi kalau di gereja kami sendiri ada namanya impartasi untuk para pelayan Tuhan. Nah, apa saja kegiatannya asal itu benar nggak masalah sih Bu, asal benar ya. Yang masalah adalah kalau yang diajarkan itu nggak benar. Waduh, Nah, parah itu kalau dia, itu. Pak. Yang Nah, yang diajarkan itu udah melenceng gitu, udah nah, firmannya udah dipelintir gitu loh, Pak. kalau kalau yang diajarkan nggak benar ya Ibu jangan ikut, itu aja. Nah, itu dia. Terus ada temen yang sebenarnya sudah terlanjur mengikuti dan padahal saya udah itu memang waktu saya lihat ngikutin saya ngintip-ngintip di Zoom-nya mereka ternyata ajarannya itu beda sama yang Pak Wiknya ajarkan gitu loh. Oh, Jadi benar-benar saya bisa bedakan ini benar-benar menyimpang, firmannya benar-benar dipelintir gitu loh. Terus untuk gimana ya mengasih tahu temen biar nggak ikut bergabung ke pemuritan itu kan saya nggak berhak gitu loh Pak. Cuma saya ya, ya. kasih linknya Pak Wiknyo dan dari linknya Pak Wiknya itu mereka bisa oh iya ternyata Pak Wiknya lebih ajarannya lebih benar gitu aja. Jadi mereka lebih cenderung ke yang linknya yang kasih ke linknya yang Iya, Pak Wiknya saya kasih itu ke linknya Pak Wiknya yang saya kasih ke mereka dan ternyata untuk melepas dari grupnya itu dia agak susah gitu loh Pak. memang, memang. Artinya caranya gimana gitu loh Pak. Gini Bu, mungkin pergaulan nggak masalah, bersahabat teman kan nggak apa-apa, tapi eh, pengajaran atau kebenaran harus tetap kebenaran. Artinya Betul. Ibu bagikan terus link-link kebenaran. Jadi kalau dia ngerti, nanti dia jadi berkat di komunitas itu gitu. Oh gitu berarti boleh maksudnya tetap Boleh. berkomunitas dengan mereka boleh Komunitas tapi nggak kita masalah Bu, berubah ya ya betul ya tapi jangan terpengaruh. ya betul betul ya Kita yang ya jadi agent of change ya, kita yang ya mempengaruhi, kita yang ya bagi-bagi gitu. Gak usah pakai kekerasan atau ketegasan yang bagaimana, ya. pura-pura bagi-bagi aja gitu. Nanti biar dia sadar sendiri gitu, Bu. Oke makasih Ya. Pak Wiknya Oke, Tuhan berkati. jelasannya Tuhan Yang berkati. terakhir, Ibu Ivon, silakan Bu, langsung Iya pertanyaannya. Pak, menanggapi Pak Benjamin tadi Pak, Ya, kalau mereka jadi kaya itu, tapi mereka kan punya hak untuk mendapatkan itu Pak, pendapatan mereka itu Pak. Tapi oke, itu pertanyaannya. pelaksanaannya yang mungkin saya mengerti pelaksanaannya apa yang menjadi salah itu pelaksanaannya. Maksudnya kalau yang seperti pelit atau bagaimana atau tidak digunakan seperti yang seharusnya. Kemudian menurut saya kita yang tahu mungkin kalau tidak bisa menegur ya kita mendoakan Pak buat mereka. Oke, baik. Jadi begini, kan orang itu lain-lain ya. Siapa tahu dia kayanya karena memang pengusaha yang kaya dari dulu. Ya. Ya, kan nggak apa-apa. Tapi itu pun, Bu, seandainya dia memang kaya dari dulu, ketika jadi hamba Tuhan, hidupnya harus jadi berkat. Harus Betul. menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Diakonianya harus jalan kenceng. Diakonia itu memberkati banyak orang. Misalnya nyekolahin, misalnya bagi-bagi makanan, sembako, dan sebagainya. Kan begitu. Ya, Nah, ya. nah, itu harus jalan. Kalau itu nggak jalan, nggak pantas, Bu. Meskipun kayaknya, meskipun kayaknya bukan dapat dari persembahan. Meskipun kayaknya karena bisnis sendiri. Sama aja. Seorang hamba Tuhan mau dapat bisnis sendiri, mau apa? Diakonnya tetap harus jalan. Ya, Ya ya. dong. Justru kaya Betul. bagus. Asal diakonianya jalan. Ini yang dimasalahkan tadi. Udah kaya raya, hedon. Pelitnya minta ampun. Wah,
ini mah, ini malaikat terang ini. Ini iblis yang Ya, menyamar sebagai malaikat terang ini pasti. tidak dipakai untuk kerajaan Iyalah, Allah. Ya, iya. Terus ya, satu lagi, jangan pernah bilang begini, orang kaya susah masuk surga. Orang miskin juga susah masuk surga iya betul, kalau nggak benar hidupnya. Gitu. betul. Jadi ini bukan soal materi sih sebenarnya. Karena Tuhan tidak anti kekayaan, tidak ini. Anti kalau itu digunakan secara salah atau diperoleh secara salah. Ya, Ya, menggunakan ayat-ayat untuk meres orang, mengancam, belalang pelahap, kan gitu kan? Nah itu nggak boleh. Ngomong-ngomong itu akan saya khotbahkan minggu depan ini. Belalang pelahap. Ba- bagaimana kalau kita mendoakan mereka supaya diberi kesadaran? Oh ya boleh-boleh saja, Ibu boleh berdoa. Kita selalu doakan orang-orang. Tetapi orang didoakan belum tentu berubah kan? Kan ujungnya Ya, tetap dia sendiri yang harus berubah. betul, betul. Gitu ya. Terus Pak, tentang trauma itu Pak, saya juga dengar khotbahnya Pak Wiknya tapi belum selesai itu Pak. Ya. Lagunya saya suka Pak. Lagunya yang mana ya? Saya agak lupa. Lagunya yang Kata-katanya apa? Tuhan, Langit seolah diam. ya bukan yang tadi dinyalakan Pak Wiknya juga Pak. Yang Apa ya sebelum tadi? yang terakhir. Sebelum yang terakhir. Apa ya? Itu Saya juga lupa Hosana sampai Hosana. kata-katanya. Hosana. Bukan Pak. Katanya waktu itu Pak Wingnya bilang ini lagu lama tapi jarang dinyanyikan Pak. Oh, kasihmu Tuhan tak Oh iya itu bersyarat Pak. Iya itu Pak. seperti air hujan yang menderu. Iya Pak. Gitu kan? Betul Pak. Waduh itu Bu Ivon sampai ini, ke lubuk hati Pak. Bu Ivon akses YouTube channel saya pribadi, terus ke playlist. Di situ ada lagu Rohani GMM. Nah, di situ ada judulnya Iya Pak. Kasihmu Tuhan kalau nggak salah. Kasihmu Tuhan. Iya. Ya. Ini pertanyaan saya yang kedua tentang trauma Pak. Ya, sebentar. Nanti setelah ini satu lagu yang itu lagunya, ya. Oh iya. Biar Bu Ivon tahu yang mana. Oke, Iya. pertanyaan kedua. Iya. Ini tentang saya tidak tahu apa saya punya trauma jiwa atau trauma roh, Pak. Saya dulu kan terlibat okultisme, tapi bukan karena sejak kecil kan memang begitu adatnya, Pak. Jadi terlibat seperti itu. Jadi saya juga dari kecil melihat roh-roh itu, Pak. Ya. Kemudian sampai sekarang saya masih mimpi-mimpi, Pak. Oke. Itu sebenarnya trauma roh yang pengaruh ke jiwa juga. Karena gini, manusia nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Mimpi-mimpi kan tubuhnya terganggu juga, tidurnya jadi nggak nyenyak. Iya, kan? Jiwanya gelisah. Itu sebenarnya masuk ke roh juga yang dulu itu trauma. Tapi nggak masalah, asal kuasanya sudah hilang. Tidak ada powernya. Bagaimana tahu, Pak? Ya, kita yang merasakan. Mimpi pun biasa, udah tahu lah itu. Gitu. Oh iya. Tidak mempengaruhi Tapi kita. kadang sampai ada yang berani, ada yang takut, Pak, dalam mimpi itu. Nah, kalau itu mesti belajar lagi, nggak perlu takut lagi. Kan sudah lewat. Iya. Ya kan? Lagi pula kita punya Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi saya harus percaya bahwa Tuhan yang... Gini, Bu. Ibu tidak mungkin lupa trauma itu pernah terjadi. Ya. Ibu tidak mungkin lupa ibu pernah terikat berkaitan dengan okultisme. Nggak mungkin lupa dong. Iya. Tapi ibu sekarang kan sadar ibu milik Tuhan. Iya. Nah ya sudah. Oh itu masa lalu, biarin aja lah. Nggak ada urusan hari ini. Kan gitu. Iya. Dampaknya nggak ada dampaknya. Aku milik Tuhan. Itu. Mimpi ya biarkan aja, Pak. Mimpi biarin aja. Nggak masalah. Setelah mimpi selesai, berdoa, Tuhan, ampuni ya Tuhan, dulu aku memang salah. Itu kan enak. Iya kan? Iya. Selalu balik ke Tuhan aja. Iya. Ya. Apa pikiran saya, kenapa kok masih mimpi, apa roh jahat itu masih mau
Oke. Gini, itu nggak penting. Oh iya iya. Yang penting sekarang aku milik Tuhan. Seandainya roh jahat itu mengganggu, nggak Iya. masalah aku milik Tuhan, selesai gangguannya hilang. Oke. Gitu, Bu. Nggak usah dipikirkan, bukan masalah itu. Ya? Iya iya iya. Mengerti, Oke. Pak. Tuhan Satu lagi, berkati. Pak. Oh, satu 5 lagi, roti silakan. 5 roti 2 ikan. Ya. Apa ada maksud tertentu dengan 5 roti 2 ikan? 5 roti 2 ikan itu cuma mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas materi juga. Ya bisa multiplikasi yang tidak masuk akal dunia. Bisa. Dia Tuhan segalanya. Gitu. Oke. Ya. Karena ada pertanyaan yang masuk ke saya. Kenapa kok ada angka 7 itu angka sempurna, atau mengapa kok Tuhan tidak memakai angka lain? Seperti ya memang 7 tapi tidak memakai 6 tambah 1 seperti itu, atau 4 tambah 3. Nggak ada. Angka 7 kan angka sempurna. Iya. Tapi kan kita nggak bisa nebak-nebak tafsir yang kemana-mana, nggak perlu. Iya, iya. Menurut saya juga begitu, Pak. Iya. Nggak usah aneh-aneh deh. Ya. Iya, iya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Sampai Yuk. minggu depan, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua bisa bersama-sama berdiskusi, belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman Tuhan yang benar akan membawa dampak dan berkuasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati semua yang hadir maupun yang akan mengikuti lewat YouTube. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.